Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saya Ella Nurlaila, pengajar dari SMA Negeri 1 Majalengka. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Apa yang akan kita pelajari di dalam struktur atom ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai partikel dasar penyusun atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana partikel-partikel dasar penyusun atom. Atom disusun oleh 3 partikel dasar ini. Yang pertama, elektron dengan simbolnya E, di mana dia bermuatan -1, bermassa 0 atau tidak bermassa. Kemudian proton dengan simbolnya P, bermuatan 1 dan bermassa 1. Dan yang ketiga adalah neutron, tidak bermuatan dan bermassa 1. Coba kita lihat satu persatu dari partikel dasar penyusun atom tersebut. Yang pertama adalah elektron. Elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda, di mana diperoleh sifat-sifat sinar katoda merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektroda, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katoda tersebut merupakan elektron. Nah, selain dari J.J. Thomson, elektron juga ditemukan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1908. Dia menemukan muatan elektron sebesar -1,6 kali 10 pangkat -19 coulomb melalui percobaan tetes minyak. Muatan tersebut diberi tanda negatif 1. Kemudian, partikel dasar penyusunan atom yang kedua adalah proton. Proton ini ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crookes. Nah, sifat-sifat dari sinar anoda. Yang pertama, bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Yang kedua, merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Yang ketiga, perbandingan E/M tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Keempat, ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Yang kelima, muatan dari proton sama dengan positif 1 atau 1,6 kali 10 pangkat -19 coulomb. Dan yang keenam, semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Nah, selain dari Goldstein, Ernest Rutherford juga melakukan percobaannya untuk menemukan proton, yaitu dengan percobaan hamburan sinar alfa, di mana Ernest Rutherford ini melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas.
Sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Partikel dasar penyusun atom yang ketiga adalah neutron. Yang pertama, pada tahun 1930, W. Bothe dan H. Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Pada percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Beliau membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut neutron. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Di sini sudah merangkum partikel-partikel dasar penyusun atom, kemudian penemunya siapa, kemudian massa, muatan, dan lambangnya bagaimana. Jangan sampai terbalik, jangan sampai tertukar. Kita lihat di sini, elektron. Penemunya adalah J.J. Thomson, kemudian tidak bermassa, muatannya negatif 1. Nah, ini lambangnya. Kemudian untuk proton, penemunya adalah Goldstein, bermassa 1, bermuatan 1. Ini simbolnya. Kemudian yang terakhir adalah neutron. Penemunya adalah J. Chadwick, di mana dia bermassa 1 dan muatannya 0. Kalian perhatikan di sini, ini lambangnya. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai nomor atom, nomor massa, notasi unsurnya, kemudian pengertian dari isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, dan yang terakhir mengenai massa atom relatif. Yang pertama, nomor atom dengan simbolnya J. Nomor atom ini merupakan jumlah proton. Nah, pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sementara pada ion, jumlah elektronnya itu berbeda. Nah, kalian perhatikan, untuk kation, jumlah proton itu lebih besar dibandingkan jumlah elektron. Sementara pada anion, jumlah protonnya lebih kecil dibandingkan jumlah elektron. Kemudian, untuk nomor massa. Nah, nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau nomor atom ditambah jumlah neutron. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, untuk penulisan notasi unsurnya, kalau misalnya kita ibaratkan unsur itu sebagai X, maka ini Z merupakan nomor atom, kemudian A-nya adalah nomor massa. Nah, kita lihat di sini contohnya, fluor dengan simbolnya F, dia memiliki nomor atom 9 dan bermassa 19. Ingat, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron pada atom netral. Nah, di sini jumlah proton dan jumlah elektronnya itu 9. Kemudian, nomor massanya adalah 19. Nah, untuk menentukan jumlah neutronnya, kita bisa mencari dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, nomor massanya di sini 19, kemudian nomor atomnya 9, maka jumlah elektronnya menjadi 10. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Yang pertama, kita lihat untuk isotop.
isotop ini adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nah, kita lihat di sini contohnya ada nitrogen 13, nitrogen 14, dan nitrogen 15. Jadi, untuk unsur N ini memiliki 3 isotop. Kemudian isoton. Nah, isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Kita lihat di sini ada karbon 39 dengan kalsium 40. Nah, bukan karbon, ini ada kalium ya. Kalium 39 dengan kalsium 40. Nah, kalau kita cari jumlah neutronnya, 39 dikurangi 19, ini 20, 40 dikurangi 20, ini juga 20. Jadi, kalium dengan kalsium memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 20. Kemudian, selanjutnya adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Nah, di sini ada karbon dengan nitrogen, di mana karbon dengan nitrogen sama-sama memiliki nomor massa 13. Dan yang terakhir adalah isoelektron. Nah, isoelektron adalah atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Nah, di sini contohnya ada natrium, ion natrium, dan ion fluor. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk elektron dari Na, karena dia sudah melepaskan satu elektron, maka sekarang menjadi 10. Nah, sementara untuk F, karena dia sudah menarik satu elektron, maka jumlah elektronnya menjadi 10 sama. Jadi untuk Na plus dengan F min memiliki jumlah elektron yang sama, yaitu 10. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai massa atom relatif atau AR. Nah, massa atom relatif ini merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom karbon 12. Jadi, untuk mencari AR unsur X itu massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Kita lihat di sini contohnya, oksigen di alam terdiri atas 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Nah, hitunglah massa atom relatif AR dari unsur oksigen tersebut. Nah, ini untuk menjawabnya, maka AR dari oksigen itu, kita lihat di sini ada persentasenya masing-masing, dikalikan dengan massanya masing-masing. Nanti dijumlahkan, kemudian dibagi 100. Nah, didapat AR dari oksigen ini adalah 16. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.